Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang beberapa modus kejahatan pertanahan. Di antara beberapa modus yang menjadi kejahatan di bidang pertanahan, antaranya saya akan sampaikan ada 8. Yang pertama adalah pemalsuan tanda tangan dan identitas. Jadi ada pemalsuan di dalam tanda tangan. Jadi tanda tangan itu kan ada beberapa ketika pengajuan permohonan, kemudian juga ada tanda tangan di dalam pernyataan, juga ada tanda tangan di dalam proses pensertifikatannya. Kemudian juga ada pemalsuan identitas, tentunya dari KTP-nya, dari identitas pemiliknya, atau identitas-identitas yang terkait dengan proses pensertifikatannya. Kemudian juga ada yang kedua, yaitu tentang pemalsuan dokumen. Jadi ada pemalsuan dokumen. Dokumennya yang dipalsukan. Dokumen-dokumen untuk proses pensertifikatan, banyak dokumennya. Bisa dokumen pajak, dokumen surat-surat yang menunjukkan yang bersangkutan adalah pemilik atau yang berhak memperoleh hak atas tanah tersebut. Jadi dokumennya dipalsukan atau bisa juga memalsukan sertifikatnya. Jadi sertifikatnya merupakan sertifikat yang palsu. Ini modus kejahatan pertanahan. Jadi tertipu dengan sertifikat yang ada. Sertifikatnya asli tetapi palsu. Jadi ketika kita cek ke kantor pertanahan ternyata sertifikatnya adalah palsu. Kemudian pada proses juga bisa jadi proses pensertifikatannya itu dengan dasar dokumen-dokumen yang palsu, sehingga hasilnya juga menjadi sertifikat yang bermasalah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah para pihak, bukan yang menjadi para pihak yang hadir di notaris atau PPAT. Contohnya, jika ada transaksi jual beli, kemudian akan membuat akta jual beli. Tentunya yang hadir di PPAT atau di notaris itu adalah pihak penjual dan pembeli, kemudian juga dengan saksi-saksi yang ada. Nah, di situ ternyata para pihak yang hadir di situ adalah bukan yang sebenarnya. Penjualnya ternyata bukan yang sebenarnya yang hadir. Jadi yang aslinya tidak hadir. Jadi, ada penipuan juga di situ. Akibatnya, akibatnya akta jual belinya menjadi bermasalah karena ternyata yang menandatangani di dalam akta jual beli, kemudian di dalam saksi-saksi juga adalah orang-orang yang bukan yang sebenarnya. Akhirnya jadi masalah juga di kemudian hari terhadap produknya. Kemudian juga ada yang menunjukkan tanah yang bukan miliknya. Ini yang keempat. Jadi tanah orang lain, udah tanah orang lain yang disertifikatkan atau dalam penunjukan batasnya. Jadi batas-batasnya bukan milik yang bersangkutan, sehingga jadi bersalah di kemudian hari. Luasnya tentu jadi bertambah, yang sebelahnya menjadi berkurang. Itu kalau yang berbatasan, belum lagi yang berbatasan, misalkan yang agak jauh, bukan miliknya tetapi disertifikatkan. Ini juga menjadi masalah, tambah lagi dengan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang palsu. Ini mengakibatkan permasalahan, sehingga sertifikat yang terbit juga menjadi bermasalah atau tidak bisa menjadi sertifikat karena di dalam prosesnya ternyata diketahui berdasarkan hasil dari panitia ternyata yang bersangkutan adalah bukan pemiliknya. Jadi dalam proses pengumuman diketahui bahwa yang bersangkutan bukan pemilik bidang tanah tersebut. Kemudian yang berikutnya berarti yang kelima, di dalam proses jual beli kadang juga ada yang menggunakan perikatan jual beli, artinya
jual belinya sudah sepakat, tetapi pembayarannya tidak sampai lunas atau mungkin bertahap, baru DP misalkan atau tahap kedua. Nah, ketika di dalam proses ini penjual menjual lagi kepada orang lain. Nah, ini menjadi masalah lagi. Ini akta jual belinya bagaimana ini? Kemudian nanti beralihnya ke siapa? Nah, ini menjadi permasalahan juga nih, modus modus kejahatan panahan. Jadi menjual tanah yang sebetulnya sudah dijual, namun belum lunas atau baru di dalam perikatan jual beli. Dan itu tanpa sepengetahuan dari pembeli yang sudah membayar sebagian. Nah, di sini juga perlu ada kejelasan kalau memang itu adalah jual beli, ya emang sampai lunas. Kalau emang ada mungkin beberapa tahap dan juga perlu diketahui, perlu juga dijelaskan. Ada penalti di situ jika beberapa kali, mungkin beberapa bulan atau beberapa lama tidak dibayar, maka hangus misalnya, atau mungkin ada kejelasan sehingga tidak sama-sama digantung yang ujungnya menjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang keenam berarti ya. Kita coba eh urai lagi, yaitu tentang yang menjual tanah yang telah disewakan. Jadi ada juga yang tanahnya disewakan sekian tahun mungkin karena perlu uang, maka disewakan dalam jangka waktu yang cukup lama, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Nah, dalam prosesnya itu ternyata eh, dijual karena mungkin yang pemilik tanah perlu dana, namun tanpa sepengetahuan yang penyewanya. Sehingga di sini perlu ada kejelasan kalau nyewa berapa lama, kalau misalkan diambil alih atau tidak jadi sewa menyewa, berarti kan ada perjanjian berikutnya, mungkin ada kesepakatan lagi. Nah, ini kalau tidak diselesaikan menjadi masalah juga. Nah, ada penyewa yang sudah membayar sekian tahun atau sekian puluh tahun, ternyata tanahnya dijual kepada orang lain. Ya. Pembeli tentunya akan meminta supaya penyewa akan pergi. Nah, di sini juga ada permasalahan di situ. Kemudian ada yang mensertifikatkan kembali tanah yang telah dijual. Ini yang tujuh ya, mensertifikatkan kembali tanah yang telah dijual. Jadi tanahnya sudah dijual, mungkin dia belum bersertifikat atau malah masih dalam proses. Kemudian dijual, kemudian yang pembeli tidak memproses menjadi sertifikat karena mungkin tidak menggunakan akta jual beli. Nah, ternyata ada proses pendaftaran tanah hingga yang bersangkutan padahal sudah menjual tanahnya melalui mungkin masih di bawah tangan, artinya masih berupa akuntansi atau juga tidak menggunakan akta jual beli, kemudian disertifikatkan. Nah, sehingga nanti ada permasalahan antara orang yang dulu membeli dengan di bawah tangan, artinya hanya dengan akuntansi tanpa akta jual beli, kemudian disertifikatkan. Nah, ini ada kemungkinan bermasalah juga. Kemudian yang berikutnya adalah eh, yang kedelapan ya, mensertifikatkan tanah kosong. Jadi mensertifikatkan tanah kosong yang diterlantarkan pemiliknya dan tidak pernah membayar pajak. Jadi ada pemilik tanah yang pergi sekian lama, kemudian tidak membayar pajak, tanah yang ditelantarkan sehingga tidak jelas nih punya siapa nih. Nah, ada orang yang menganggap ini tanah ini kosong, dipergunakan, dipergunakan. Nah, kemudian dalam proses sekian lama dan disertifikatkan. Sehingga orang yang pemiliknya yang semula ketika kembali jadi permasalahan lagi. Maka jika memiliki sebidang tanah perlu juga dimanfaatkan, digunakan dan dijaga karena itu ada juga salah satu kewajiban dari pemilik tanah kalau tidak dijaga atau diterlantarkan digunakan orang lain ya ketika disertifikatkan oleh orang lain apalagi sudah puluhan tahun tidak digunakan, nah ini menjadi masalah di kemudian hari. Akhirnya masalah tersebut diselesaikan di pengadilan. Nah, hal-hal seperti ini adalah beberapa yang merupakan modus kejahatan pertanahan. Di, masih banyak sebetulnya ya, ini saya coba menyampaikan beberapa yang ini adalah yang sering terjadi sehingga kita bisa mengantisipasinya.
Mengantisipasinya, artinya ketika kita mau membeli sebidang tanah, kita cek dulu ke kantor pertanahan, apakah benar ini sertifikatnya. Jangan-jangan palsu, sama warnanya, bentuknya sama, tulisannya mungkin wah ini persis nih seperti asli, ada stempelnya dan sebagainya. Ternyata ketika dicek ke kantor pertanahan itu sertifikatnya palsu. Tetapi kalau sudah dicek ke kantor pertanahan akan dicek, oh ternyata ini sertifikat benar karena ada buku tanahnya di kantor pertanahan. Kemudian untuk yang pemalsuan-pemalsuan, ya kita ya ini juga harus kita antisipasi. Nah, ke depan kita antisipasi kalau di pemerintahan, khususnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN sekarang sudah menerbitkan sertifikat elektronik sehingga eh, situ tanda tangan juga tanda tangan elektronik. Jadi tidak bisa dipalsukan karena terdaftar. Kemudian yang berikutnya untuk antisipasi adalah ketika melaksanakan eh, jual beli atau transaksi agar hadir di kantor notaris atau di PPAT yang merupakan para pihaknya, penjual dan pembelinya dengan identitas yang jelas, dicek, kemudian juga saksi-saksinya sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian juga untuk tanahnya, ketika kita membeli tanah, kita cek benar nggak tanahnya di situ. Kita mungkin bisa tanya sekelilingnya, di warga sekitarnya, betul nggak ini tanahnya? Ini punya siapa? Kemudian untuk yang perikatan jual beli ya sebaiknya dipertegas di dalam perikatan jual belinya. Ada sanksinya jika tidak dilunasi atau mungkin juga ada aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama sehingga tidak terjadi saling menggantung antara penjual dan pembeli sehingga tanahnya akhirnya dijual ke orang lain atau juga mungkin dibiarkan tanahnya tidak dibayar tapi karena harga tanah terus melonjak naik 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 terus yang dirugikan juga adalah penjual juga. Jadi antara penjual dan pembeli juga sebetulnya bisa eh, melakukan sebuah perikatan yang fair, yang adil. Kemudian untuk yang berikutnya ketika ada kejahatan-kejahatan yang mensertifikatkan tanah-tanah yang kosong, tentunya juga kita perlu menjaga tanah kita jika kita memang itu milik kita, ada bukti-buktinya. Jika belum bersertifikat, segera disertifikatkan. Nah, setelah disertifikatkan tentunya akan terdaftar dan juga ada buktinya. Dan untuk ke depan, saya coba akan sampaikan tentang sertifikat elektronik. Karena sertifikat elektronik juga sebetulnya salah satunya adalah untuk mengantisipasi modus-modus kejahatan pertanahan ini. Sementara itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.